Kan suka ada berita abis nonton film horor kesurupan nih dia yang bakal melawan nanti. Jadi, "Ayo lawan saya." Ya, lu bisa anggap ceritanya kayak KKN ada 2 orang maksiat terus kena azab, ya kembali lagi aduh suaraku habis. Ya kembali lagi di Screen Story Podcast bersama saya Raya di episode Pabrik Gula. Gua akhirnya nonton film horor lagi setelah menonton film-film yang menurut gua lumayan wow juga ya. Gua nonton kemarin kan Dosen Gaib lah, Kebah Terlarang, terus Santet apalah segala macem. Akhirnya kita menemukan film yang out of the box, yaitu Pabrik Gula. Ini Pabrik Gula nih menurut gua lumayan menarik ceritanya. Sebelum gua nonton filmnya ya, gua ada ekspektasi nih film bakal menggali sebuah tragedi. Katanya kan ini dari kisah nyata gitu ya. Jadi dari kisah nyata posternya. Seingat gue di poster apa di iklannya gitu mereka nulis atau sutradaranya gue lupa dia ngeklaim katanya ini dari kisah nyata lah. Terus orang-orang pada banyak yang nonton men. Ini sampai 2 juta loh nih film lah. Karena mungkin di bulan di hari lebaran. Di hari lebaran orang-orang kalau nggak males, kalau mereka tuh kadang agak males pulang kampung gitu. Jadi mereka kita ke bioskop aja gitu yang deket rumah gitu, nonton rame-rame. Tapi jangan bawa anak kecil Anda nih, gua dapet ini nih, dapet teguran men. Bukan teguran, dapet berita anak kecil masuk film 21+ anjir. Nah, pertama gua nonton di hari lebaran yang kedua yaitu hari hari apa ya, hari Selasa. Kota lumayan sepi men, pada pergi ke kampung semua, pada keluar kota semua. Gua nonton di bioskop lumayan rame, ya rata-rata penonton ibu-ibu, anak muda, ya tidak ada anak kecil gitu, yes akhirnya tidak ada anak kecil. Men gue bukan yang gak suka anak kecil di bioskop ya, tapi anak kecil di film horor atau di film yang 18+, 21+, ini ibunya kenapa gitu maksudku. Ini orang tuanya ada masalah apa gitu, nih nanti gue bacain beritanya. Waktu itu kan gue pernah cerita ya, siksa kubur, tapi nih anak dipaksa nonton gitu kayak, "Ayo Dek nonton siksa kubur biar kamu rajin sholat," gitu. Terus kata si anak, tidak, aku tidak mau." Sampai nangis-nangis, emang siksa kubur sadis. Dan waktu itu ada Deadpool dan Wolverine tuh bocah SD nonton, bukan SD, bocil gitu nonton. Kata ibunya, "Emang ini tontonan anak saya, tontonan anak Anda?" Deadpool apa. Tidak ada anak kecil di bioskop, tapi gue nemu penonton unik, dia pakai pakai sorban sama baju koko gitu. Jadi dia menggunakan protection dari setan dari layarnya, Bro. Jadi kalau setannya keluar dari layar tuh, dia bisa mempertahankan diri, Bro. Kan suka ada berita abis nonton film horor kesurupan nih dia yang bakal melawan nanti. Jadi, "Ayo lawan saya." Nah, kemudian gue nonton menit-menit awal keren gitu kayak di-introduce nih film, lu ke lu adalah 7 orang kerja di pabrik gula sebagai buruh musiman. Ya lu tahulah nanti endingnya banyak scene kayak lu dikagetin pakai suara yang kenceng banget. Jadi lu bisa aja nih lagi nonton, tiba-tiba damn gitu suara kenceng banget, lu kaget sama suara gitu. Padahal dia ini karakter cuma ditepok dari belakang aja gitu kayak, "Woi," gitu. Tapi ada suara kayak kenceng banget gitu. Mending itu film kalau gua ganti lagunya apa ya, Garam dan Madu nggak serem, Kak. Terus ada banyak scene yang kayak panjang-panjangin cerita lah, cuma kayak banyak ada adegan dia cuma jalan ngitarin pabrik padahal dia cuma lurus aja itu udah sampai gitu tuh, gak perlu muter-muterin pabrik. Terus tapi sinematografinya bagus, Bro. Kayak mereka tuh bener pakai kamera yang proper gitu. Ini semua detail dari pabriknya dikasih lihat, tapi gue pengen lihat mereka kerja di pabrik itu cuy, ngerti nggak? Jadi ada scene mereka di pertanian, scene mereka ngerjain gulanya itu nggak ada, bahkan mungkin dikit. Mereka lebih banyak scene di pertanian, di gudang gitu. Nah, membicarakan soal gudang, ada gudang terlarang tapi kagak digembok gitu.
digembok tapi nggak rapet anjir. Jadi aduh Bro, pokoknya ceritanya tuh maksa banget man. Gua ada kepikiran buat walkout ya, gua udah nggak kuat, tapi gua paksain sampai kelar demi review ini, demi kalian gitu. Gua mengorbankan diri, enggak sih, itu terlalu parah. Ya, lu bisa anggap ceritanya kayak KKN, ada 2 orang maksiat terus kena azab, ya bukan azab sih, kayak dia membayar konsekuensi dia. Tapi orang-orang sekitarnya kena kesurupan gitu, jadi apa yang harus apa ini gitu, cerita apa ini? Gak ada pendalaman karakternya, gue pengen mengenal si A nih siapa, si B nih siapa, nggak ada. Alasan mereka ke pabrik, ya cari uang gitu, harusnya lebih kompleks lagi gitu, kayak aku mau bayar ibu rumah sakit, harusnya tuh kayak, ini pabrik gula nih tempat penebusan dosa mereka gitu, tempat penebusan dosa, para karyawan gitu, dia dulunya melakukan apa di pabrik gula nih jadi pembalasan dia gitu, menurut gue itu lebih menarik. Kayak Silent Hill lah, ya filmnya udah jahat, tapi menurut gue ini film ada potensinya tinggi man. Kayak audio desainnya emang kadang kencang banget, tapi penggunaan audionya bagus, kayak suara dari kanan ke kiri, kayak di Sisa Kubur juga bagus itu audionya. Penggunaan jump scare-nya terlalu banyak ya. Misalkan nih, lo lagi santai, terus tiba-tiba jump scare drag gitu. Habis itu udah, gitu dah, itu lagi, balik ke semula. Terus si karakter nih yang habis kena jump scare ditanya sama temennya kayak, "Kenapa bang?" "Nggak apa-apa." Terus setannya nakutinnya cuma beberapa orang doang, ya tipikal horor film lah. Terus apa lagi ya? Banyak sih, kayak komedi gitu, komedi men. Gue pengen mau nonton horor ya gue mau full horor, tapi malah ada jokes, ya nggak apa-apa sih ada jokes tapi gue nonton horor ya full horor gitu. Gue belum disclaimer ya anjir. Disclaimer nih full pendapat pribadi gue ya, nanti pada kesel lagi. Enggak bang, menurut gue nih film bagus ya, perspektif orang masing-masing gitu. Bagi gue filmnya enjoy-enjoy aja buat ditonton, tapi tunggu di Netflix. Tapi ya ternyata ada versi uncut gitu, gue pengen nonton yang uncut tadinya, tapi karena jamnya malam, jam 8 atau jam 9 gitu ya, gue males nih malam. Dan katanya kan versi biasa tuh 2 jam 12 menit, versi uncut 2 jam 13 menit, anjir apa beda semenit. Sama alasan kenapa uncut ada di jam 9 sama jam 8 tuh karena di filmnya jam 9 sama jam 8 tuh jam yang terlarang gitu buat para buruh ini keluar, anjir cuma buat gimmick. Gue cain, ada aja orang tua tol di dunia ini, Allahu, padahal ada Jumbo loh, malah pilih pabrik gula yang uncut. Waduh, nemu bocil diajakin emaknya nonton pabrik gula uncut, habis itu duduk di samping gue, terus emaknya nyeletuk sendiri, gak punya temen. Lagian kalau film serem si Ade tutup mata, oh kayaknya dia lagi nelpon sama suaminya kali ya, kayak aku lagi nonton film sama Ade gitu. Nonton film apa gitu kata suaminya, film horor pabrik gula. Pabrik gula, kenapa kamu ajak Ade gitu, terus nyambung ke sini, aku nggak punya teman gitu. Lagian kalau film serem si Ade tutup mata gitu. Terus di bawahnya tulisannya, "Cok, adegan cewek main kuda-kudaan sama cowok si Ade melek." Bo. Terus di bawahnya ada klarifikasi. BTW, Mbak yang jaga tiket sudah nahan tiketnya si ibu dan anaknya. Tapi si ibu ngeyel dengan alasan udah beli, padahal mbaknya nahan tiket, tapi si ibu dan bocil kematian mereka langsung masuk kan, bocil kematian. Gue kesel cuy kalau bocah tiba-tiba dia teriak lah apa segala macam, bukan teriak ya, maksudnya berisik gitu. Gue nonton KKN ya, belakang gue kan kursi sengaja kosong karena waktu itu masih COVID ya. Kan gue masih, belakang gue emang masih masa COVID. Terus, nih bocil lari-larian gitu dari belakang, kanan kiri, woi, mau bikin efek ada setannya kali. Gue. Terus di bawahnya, "Gila bu, nonton pabrik gula angkat bawa balita." Anjir mau balita cok. Terus di bawahnya ada yang balas, "Gak cuma di situ aja kak, di sini juga malah ada 3 orang bawa balita." 3 orang bawa balita. Nih mama yang kayak, gengs kita nobar film horor yuk gitu, ini lagi rame. Tapi
Kita lagi bawa anak gitu, nggak apa-apa bawa aja. 3 ba 3 bawa balita gitu. Mana habis itu teriak-teriak, satunya nangis kenceng gara-gara takut, ibunya ikut rame karena panik nenangin. Sumpah risih banget banget banget. Bro, itu experience tambah emang gak baca apa ya rating umur tuh. Nih gua nemu review bagus nih dari Sugeng Siswanto nih, di Twitter ya, gua bacain. Numpang marah-marah gue habis nonton film horor Sanhoreg anjir. Dibilang Sanhoreg, Cok. Pabrik Gula 2025 bercerita tentang karyawan musiman pabrik gula yang di-hire buat giling tebu biar jadi gula. Bagus. Film ini menggabungkan banyak kultur diantaranya Sanhoreg. Gue gak ngerti audionya ngapa kenceng dan kacau. Audionya kenceng banget. Zombie lokal, Demogorgon ya, lu tau Demogorgon gak sih di Stranger Things ini. Monster Silent Hill, pemuda kebakar. Ini film plotnya amburadul, gue gak ngerti asal muasal demit dari mana. Asal muasal demit. Jadi dulu ada sebuah hutan yang luas. Ini hutan ditinggali oleh para demit-demit, kerajaan demit lah bilang. Nah, suatu hari lahan itu dibeli sama orang Belanda, men. Lah, akhirnya tuh tempat digusur gitu, dihabisin. Nah itu para demit itu kesel dong. Weh, rumah gue digusur. Bagaimana ini gitu? Mereka langsung nyerang si orang Belanda itu. Nah, si orang Belanda ini gak kuat dia. Makanya katanya ya itu tempat ada lapangan bukti dibeli orang Belanda ya. Itu banyak lapangan tenis, ada lapangan tenis, ada rumah sakit jiwa, buset. Ada rumah sakit jiwa buat apa anjing? Biar nggak kemana-mana kali ya. Atau ya udah orang kaya men, gue gak tahu kenapa bikin. Nah, orang Belanda ini jual ke orang lokal gitu buat dijadiin pabrik gitu ya. Bebas sih lu mau jadiin apaan, mau jadiin lahan sawit juga nggak peduli kalau itu orang Belanda. Nah, setelah dibeli oleh orang setelah dibeli oleh orang Indo, jadilah pabrik gula gitu. Nah, mereka tuh merasa, wah kita diganggu terus nih. Kita bikin diplomasi damai sama setannya gitu, sama demitnya. Kayak diplomasi damai, kami tidak akan mengganggu kalian. Kalau terjadi apa-apa, kami tanggung jawab. Kata demitnya, oke. Habis itu, ya udah gitu. Oh mungkin rumah sakit jiwanya buat karyawannya mungkin yang bosen ngeliat gula mulu, ngeliat tebu mulu gitu. Jadi kayak dirawatnya di rumah sakit jiwa itu. Gue bingung kenapa ada rumah sakit jiwa, entah kenapa. Oh, atau buat anak si Belanda itu. Nah, lanjut lagi nih. Tadi ceritanya kelar. Soal muasal. Alasan mereka diganggu gak masuk akal. Iya benar. Karena mereka kuda-kudaan sama nyolong barang. Alasan mereka salah. Plot plot twist ini diplek sama KKN. Betul. Intinya karena orang kuda-kudaan terus diganggu demit akams. Demit akams ya bener. Versi downgrade. Horornya lumayan lucu. Kalau horornya lumayan lucu dan itu satu-satunya yang ngehibur gue sepanjang film. Gara-gara ada lucu. Gue pas adegan terakhir gue ke kamar mandi terus gue pas balik lagi lah. Kenapa dia jadi kayak gini itu agak nyesel juga gue. Jadi maaf guys, gue nggak nonton full. Nggak tahu, tiba-tiba kok ada tarian adat gitu-gitu. Ini warga datang dari mana? Kalau yang udah nonton kasih tahu gue dong. Itu warga datangnya dari mana dah? Atau itu orang-orang pabrik yang bahkan saking boringnya gue sama cewek gue mau keluar dari bioskop, mau walkout ya. Kenapa boring? Bayangin tiap menit muncul jump scare terus ya udah aja. Jadi lo habis dikagetin.
habis itu kelar. Tiba-tiba kerasukan terus jump scare gitu, terus sampai mati. Ya memang kalimat yang kamu sebut di situ bukan plot twist, tapi emang bener prehem, jadi nggak ada plot twist. Plot twist-nya nggak terasa. Tapi aku juga kurang suka sama movie ini, minusnya alur cerita kurang rapih, banyak detail kecil yang terlewat, backsound-nya kenceng, jump scare-nya ngasal. Plusnya komedi nggak garing, acting artisnya bagus, sinematografinya pas ya. Nah justru ya kan kita ngincarnya horor ya. Terakhir ya, ada kisah nyatanya bro. Kisah nyata tragedi pekerja tebu di pabrik gula. Di sebuah pabrik tua pernah terjadi kecelakaan tragis. Seorang pekerja terjatuh ke dalam mesin penggiling tebu dan tubuhnya hancur. Final Destination. Innalillahi. Ya ini lebih ke arah Final Destination. Suara jeritan sering terdengar di malam hari. Sadis juga ya. Kereta tebu berjalan sendiri. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa gerbong kereta tebu yang sudah berkarat sering terlihat bergerak sendiri di malam hari. Seorang penjaga malam bahkan pernah melihat sosok hitam berdiri di dalamnya. Wow. Bagaimana menurut lo? Apakah lo percaya kisah nyatanya apa enggak? Gua nggak begitu percaya. Jujur ya. Kalau misalkan dari kisah nyata, oke, mungkin ada tragedi yang dia meninggal, ada kecelakaan pasti. Emang di tempat kerja pasti ada kecelakaan, bro. Apalagi di pabrik kan. Ya kayaknya sampai situ lah ya. Ini ada yang review. Kasih 4/10 ya. Cerita 3/10, naskah 4/10, arahan sutradara 3/10. 3/10 semuanya. Aku sih kasih 5/10 anjir. Aduh ini film bisa lebih bagus lagi man. Tapi tertahan oleh KKN. Oke sampai bertemu di video selanjutnya, nama gue Raya dan